ketika ada orang memberikan contoh yang salah soal Nabi, mereka kok diem? Padahal sebelumnya ngaku cucu Nabi gitu ya. Sekarang kemana mereka gitu? Selamat malam semuanya. Pernyataan Cawagup DKI Jakarta Suswono yang mengajak janda kaya raya Jakarta untuk menikahi pemuda pengangguran dan ini kemudian disamakan dengan cerita Nabi Muhammad dan Khadijah. Nampaknya pernyataan atau ajakan Suswono ini akan berdampak sangat-sangat panjang sekali. Karena ini adalah pernyataan yang sangat menghina dan yang terpenting pernyataan ini sama sekali tidak sesuai dengan sejarah Nabi. Dan ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Tapi ternyata di kolom komentar di video sebelumnya banyak orang yang belum lihat video pernyataan Suswono. Bahkan sebagian meragukan itu adalah pernyataan Suswono. Sehingga untuk lebih jelasnya sebelum saya lanjut membahas soal isu ini, silahkan simak dulu video berikut ini. Saya sarankan janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Setuju? Coba ingat Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan baru merah. Nikahi siapa? Nabi waktu itu belum jadi nabi, ya, masih 25 tahun pemuda kan. Nah itu contoh. Nah, pernyataan seperti ini memang sangat menyinggung sekali karena sekali lagi ini kurang ajar, tidak sesuai dengan sejarahnya karena Nabi sama sekali bukan pengangguran di usia mudanya karena sudah berusaha dan menjadi pedagang sejak muda, bahkan sejak kecil sudah ikut pamannya. Sehingga pernyataan Suswono hari ini kemudian mendapatkan respon dari beberapa pihak. Yang pertama muncul dari Muhammadiyah. Pengurus pusat Muhammadiyah mengatakan bahwa ya sebenarnya samalah dengan video saya sebelumnya bahwa Nabi Muhammad bukan pengangguran ketika menikah dengan Khadijah dan itu terbukti dengan 20 unta sebagai mas kawinnya dan itu kalau hari ini itu harganya sekitar 1 miliar rupiah untuk 20 ekor unta itu. Sehingga ya gak mungkinlah pengangguran kalau kemudian punya 20 ekor unta. Nah, apa yang disampaikan oleh pihak Muhammadiyah ini memang benar adanya, memang mereka kan adalah ormas Islam terbesar di Indonesia salah satunya dan respon yang semacam ini memang sangat-sangat diperlukan untuk meyakinkan masyarakat dan untuk meluruskan fakta-fakta sejarah terkait Nabi Muhammad ya karena kalau saya yang bilang kan bisa jadi orang nggak percaya, tapi kalau sudah dari pihak Muhammadiyah menyatakan seperti itu udah pasti benar bahwa Nabi Muhammad bukan pengangguran seperti yang coba dicontohkan oleh Suswono. Dan selain Muhammadiyah ternyata ada respon yang jauh-jauh lebih keras lagi dari GP Ansor DKI Jakarta. Karena dari GP Ansor DKI Jakarta mereka mengutuk apa yang disampaikan oleh Suswono dan lebih dari itu akan melaporkan Suswono ke kepolisian terkait pernyataan ini karena ini adalah pernyataan yang menyinggung dan salah soal sejarah dan cerita Nabi Muhammad SAW. Bagi saya pribadi, apa yang disampaikan dan apa yang terjadi hari ini dan dilakukan oleh Suswono atau calon dari PKS ini, saya terus terang jadi teringat dengan peristiwa atau pilkada tahun 2017 lalu. Meskipun waktu itu Ahok gitu ya, ketika disebut sebagai penista agama, itu kan berdasarkan video yang dipaksakan, yang diedit, yang jangan mau dibodohi sama orang-orang gitu ya. Terus kemudian dipotong-potong tuh. Dan waktu itu masuk Ahok ke penjara atas kasus penistaan agama. Dan waktu itu begitu heboh sekali sampai ada 212, 411 dan sampai ada istilah lebaran kuda waktu itu. Tahun ini, tahun 2024 muncul satu kasus yang kurang lebih sama tapi ini lebih clear, lebih jelas, nggak ada proses editan karena pernyataannya memang disampaikan persis seperti yang beredar di banyak platform sosial media. Memang apa yang disampaikan oleh Suswono ini adalah sebuah kesalahan karena kemudian memberikan satu contoh janda kaya raya menikahi pemuda pengangguran sebagai satu program Ridwan Kamil dan Suswono dan dicontohkan kepada Khadijah dan Nabi Muhammad SAW. Dan inilah kesalahan yang sangat clear tanpa proses editan. Sehingga seharusnya gitu ya, apa yang terjadi hari ini itu jauh lebih jelas, lebih mudah diselesaikan dibandingkan tahun 2017 lalu.
Tapi sampai sekarang ini belum ada respon dari pihak-pihak terkait, dari orang-orang yang sebelumnya merasa begitu membela agama. Kan sebelumnya kan muncul 212, 411 gitu ya. Itu kan mereka menyatakan dirinya sebagai alumni 212, sebagai orang yang pembela agama, aksi bela agama dan sebagainya. Tapi tahun ini, tahun 2024, ketika ada kejadian yang lebih clear pernyataannya gitu ya, tanpa proses editan dan ini tanpa bantahan sama sekali dari pihak manapun, ini kemudian hari ini responnya masih belum terasa. Ya mungkin 1-2 hari lagi akan ada. Setidaknya Muhammadiyah dan GP Ansor hari ini sudah menyampaikan keberatannya dan bahkan berniat untuk melaporkannya ke kepolisian, karena ini memang adalah sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal sekali. Dan Suswono juga sudah nampaknya tidak bisa mengelak lagi karena videonya sudah beredar di mana-mana dan ini tanpa perdebatan. Yang menarik bagi saya, kenapa isu ini kemudian hari ini tidak direspon oleh kelompok-kelompok yang sebelumnya itu berkumpul di kelompok 212, 411 yang menamakan dirinya sebagai aksi bela agama. Kenapa gitu? Di tengah perdebatan soal isu nasab, di tengah banyak orang mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Nabi gitu ya, yang merasa cucu Nabi, ada silsilah keturunannya yang kemudian disebut Habib atau Habaib ini gitu ya. Di mana mereka, para Habib-Habib hari ini, ketika ada satu calon wakil gubernur DKI Jakarta kemudian memberikan satu contoh cerita yang salah soal Nabi Muhammad. Kemana? Kemana para Habib dan cucu Nabi ini gitu? Kenapa sebelumnya mereka begitu hebat, begitu luar biasa mengklaim bahwa dirinya adalah cucu Nabi, sebagai keturunan Nabi. Tapi ketika Nabi diperlakukan seperti ini atau ada orang yang menyatakan salah-salah cerita soal Nabi Muhammad, mereka hari ini diam. Di mana MUI yang sebelumnya sudah tahun 2017 lalu mengeluarkan fatwa MUI? Di mana sekarang fatwa MUI gitu? Ya padahal kalau kita ngelihat, jangankan Nabi Muhammad, kita ngeritik Habib aja, salah satu Habib misalkan, Habib Bahar gitu ya. Kalau dikritik, ini Habib-Habib yang lain nggak terima. Kiai-kiai yang lain nggak terima. Wah, kita pecinta Habaib, kita pecinta keturunan Nabi Muhammad SAW. Wah, ini sesuatu yang harus kita bela dan sebagainya. Tapi hari ini ada calon wakil gubernur DKI Jakarta menghina atau memberikan pernyataan yang salah terkait Nabi Muhammad. Saya sampai hari ini, sudah beberapa hari, sekitar 3 hari ini gitu ya, belum ada Habib yang merespon ini, belum ada kiai pecinta Habib yang merespon ini, dan ini kemudian menarik untuk kita pertanyakan dan tunggu ke depan. Jangan-jangan sampai kasus ini selesai, nggak ada satupun Habib atau kiai yang kemudian merespon soal Suswono ini. Saya curiga itu gitu, karena sekarang ini semuanya diam. Kecuali Muhammadiyah sudah merespon. GP Ansor DKI Jakarta sudah merespon, iya gitu ya. Tapi apakah itu nanti akan dilaporkan secara langsung atau batal di tengah jalan, kita tunggu. Tapi ini menarik perhatian kita semua karena menyangkut soal agama, soal klaim-klaim yang salah soal Nabi yang seharusnya ini diluruskan, hari ini kemudian mendapatkan satu respon yang sangat-sangat membingungkan. Orang-orang yang selama ini begitu semangat gitu ya, semangat membela habaib, membela agama. Ini sekarang ada Nabi, ketika ada orang memberikan contoh yang salah soal Nabi, mereka kok diem? Padahal sebelumnya ngaku cucu Nabi gitu ya. Sekarang kemana mereka gitu? Malah yang merespon ini adalah Muhammadiyah dan GP Ansor DKI Jakarta yang selama ini setahu saya mereka nggak pernah mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka nggak pernah mengaku punya nasab keturunan sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang membela? Kenapa yang merespon? Kemudian hari ini hanya Muhammadiyah dan GP Ansor. Jadi ya ini meskipun di satu sisi ini deja vu gitu ya, seperti kasus tahun 2017 lalu, tapi responnya ternyata sangat slow. Sangat pelan sekali gitu. Dan seperti yang kita tahu tahun 2017 Ahok sampai masuk penjara karena satu pernyataannya, dan bagi saya apa yang disampaikan oleh Suswono ini jauh lebih mudah lagi, jauh lebih clear dan tanpa perdebatan. Cuma bedanya gitu ya, Suswono ini adalah kader PKS, calon dari partai PKS gitu. Dan PKS seperti yang kita tahu itu kan banyak dari kelompok mereka ini, kelompok 212, 411 dan sebagainya adalah pemilih PKS. Jadi kalau sekarang kemudian calon dari PKS
melakukan gitu ya kesalahan fatal seperti yang pernah dilakukan Ahok di tahun 2017 lalu, ya sekarang mereka jadi kayak ya bungkam. Jadi kayak nggak bisa berkata-kata gitu, karena bagaimanapun ini adalah calon PKS, sementara mereka adalah pemilih PKS. Lucu kalau kemudian mereka akan menyerang atau melakukan aksi demonstrasi terhadap Suswono ini gitu, karena ya mereka masih satu bagian. Ya tapi begitulah karma gitu ya. Ini lucu sekali bagi saya karena di tahun 2017 yang penuh perdebatan, yang kalau pernyataan utuh Ahok itu disampaikan itu kemudian tidak bisa disebut sebagai penistaan gitu ya. Tapi hari ini tanpa proses editan, tanpa cut-cut dan sebagainya, ini jelas adalah penghinaan, ini jelas adalah kesalahan. Tapi orang-orang yang sebelumnya berteriak-teriak cinta agama, cinta habaib, cinta Nabi Muhammad, bela agama dan sebagainya, mereka hari ini terbungkam. Mereka hari ini diam karena yang melakukan penghinaan atau yang melakukan kesalahan adalah orang mereka sendiri. Ya semoga ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Bagi saya nggak ada urusan gitu ya. Bagi saya ini sebuah kesalahan dan yaudah itu sebagai kesalahan yang harus diluruskan. Tapi kalau kemudian nantinya kemudian diproses hukum dan sebagainya, ya itu soal lain lagi. Saya nggak ikut campur soal itu. Tapi bagi saya ini menarik untuk kita saksikan gitu ya. Apakah akan ada satu gerakan yang sama atau ternyata enggak gitu. Karena kalau ini ada satu gerakan yang sama, saya bisa percaya bahwa memang mereka ini pecinta agama, aksi bela agama, pecinta Nabi dan sebagainya. Saya bisa percaya itu kalau ada gerakan yang sama seperti tahun 2017 lalu. Tapi kalau ini nggak ada gerakan sama sekali, nggak ada pernyataan apapun gitu ya, ya udah, ini soal politika aja berarti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.